kira-kira apakah akan pindah? Kayaknya enggak, Pak. IKN itu sebenarnya adalah sebuah rancangan kota asli Indonesia yang Hmm, konsepnya itu luar biasa bagus, Pak. Kita hmm, harus akui itu. Dampaknya jangka panjang terhadap ekonomi Indonesia itu cuma 0,000 sekian persen. Titik nol IKN itu tadinya itu kan nggak di situ, Pak. Nggak seperti yang kita lihat sekarang. hmm, Tapi tiba-tiba Bapak Presiden Jokowi memindahkan titik nolnya 4 sampai 5 kilometer ke arah pegunungan. Partai politiknya begitu, orang kompetennya juga males. Berarti partai politik gagal melahirkan kader-kader potensial untuk hmm. warga Jakarta karena pemerintahnya itu nggak merangkul mereka untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya mereka, makanya mereka nggak punya Hmm, tempat, akhirnya tinggal di situ gitu. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ di acara Podcasti, advokasi dalam podcast. Kita bicara di sini tentang masalah-masalah yang terjadi di Jakarta dan di Indonesia dalam mengadvokasi apa keinginan dari warga, keinginan dari masyarakat, keinginan dari rakyat Jakarta dan Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu seorang muda lagi yang sangat concern pada masalah perkotaan. Anak muda tapi sangat concern dalam masalah perkotaan, bahkan kerja di konsultan yang menangani IKN. Ya, ini dia Bang Abizar Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Ini udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, udah lama. Baru nikah tapi beliau nih. Nah, silakan memperkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya terima kasih banyak pada Pak Taufik yang sudah mengundang saya di sini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abizar Al-Ghifari, biasa dipanggil Abizar. Saya adalah seorang urban designer and architectural designer di sebuah konsultan arsitektur dan urban di Jakarta, dan saat ini proyek yang saya tangani itu beragam, dari mulai proyek master planning sampai dengan proyek arsitektur, dan mungkin salah satunya proyek yang dikerjakan itu adalah di IKN. Luar biasa ya. Tadi istilahnya apa? Urban designer. Urban designer. Apa tuh urban designer? Urban designer itu adalah seorang perancang kota, Pak. Rancang kota. Jadi Yang dirancang apanya? master plan kotanya. Jadi Oke. layout kotanya seperti apa, terus kemudian fasilitas apa aja yang harus diberikan dalam sebuah perkotaan dan sebagainya. Dan biasanya luas perkotaan yang dirancang itu variatif, Pak, dari 10 hektar sampai dengan di atas 100 hektar seperti itu. Namanya kota ya. Ada masalah perumahan, Ya, ada masalah saluran air, tentu saja ada masalah perhubungan segala macam. Itu semuanya di ini atau gimana? ya betul. Jadi kalau seorang urban designer itu biasanya bergerak atas dasar perencanaan dari urban planner sebelumnya atau perencana kota. Jadi kalau urban designer itu perancang kota, itu lebih kepada desain kotanya berdasarkan masukan maupun reasoning dari urban planner sebelumnya. Jadi sudah ada kajian-kajian itu, kajian Oke. transportasinya, kajian infrastrukturnya, itulah yang kita eksekusi gitu. Sudah berapa kota yang pernah ditangani atau apa? Sebelum ke IKN. Selama saya berkarir itu tentunya masih sedikit ya, Pak ya, nggak sebanyak senior saya yang sudah lebih dulu. Jadi ya kurang lebih ya ada lima township lah, atau 5 kota mandiri yang pernah saya bantu untuk rancang seperti itu. Jadi biasanya dalam satu kota itu kita terdiri atas tim, Pak. Nah, saya itu salah satu dari timnya seperti itu. Ya pasti tim ini, soalnya ini kan kota ya. Ya, betul. Banyak kita harus bekerja sama dalam kota ini. Nah, yang menarik bagi saya ini tentang IKN nih. IKN itu terdiri atas dua skup utama sebetulnya, skup secara kota maupun skup secara arsitektur. Jadi kalau secara kota itu dia dirancang oleh namanya konsultan urban design, namanya Urban Plus gitu. Dia merancang kotanya secara keseluruhan, master plan seperti apa, layoutnya, tata letaknya itu dari dia. Nah, terus kalau secara arsitektur, nah itu barulah
dibagi ke banyak konsultan gitu. Hmm. Nah, karena kan di dalam layout IKN itu kan ada banyak coupling ya Pak ya. Hmm. Coupling untuk kementerian, Hmm. coupling untuk istana dan lain sebagainya. Nah, barulah itu dikerjakan oleh banyak konsultan. Salah satu konsultan yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah konsultan tempat saya bekerja sekarang, seperti itu. Nah, di kantor saya sekarang itu memang mengerjakan beberapa proyek di IKN, proyek arsitektur dan juga site planning. Salah satunya yang dikerjakan itu adalah proyek di Kementerian Koordinator seperti itu, dan juga ada urusan ASN dan lain sebagainya. Nah, saya itu juga sempat dalam bersama tim ya, nggak cuma saya doang, bersama tim itu juga sempat mengikuti beberapa tender untuk proyek di IKN, seperti misalnya tender Istana Wakil Presiden, kemudian tender Mabes Polri di IKN dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tender-tender ini ada yang masih ongoing, ada yang memang sudah keluar keputusan kalau misalkan tidak menang. Nah, itu dari skop seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat IKN, ini saya berbicara sebagai salah satu tim yang mengerjakan ya, Pak. Jadi bukan seolah ini cuma saya doang berbeda, enggak. Ini teman saya juga banyak yang mengerjakan. Nah, jadi kalau kita melihat IKN itu, kita melihat dari dua sudut pandang, Pak. Sudut pandang arsitektur kota dan sudut pandang ekonomi. Kalau secara objektif ya, secara arsitektur kota, IKN itu sebenarnya adalah sebuah rancangan kota asli Indonesia yang konsepnya itu luar biasa bagus, Pak. Kita harus akui itu. Standar-standarnya oke, kemudian kualitasnya juga oke, sampai dengan kualitas infrastruktur semua itu semua benar-benar terkonsep dengan matang. Tataran konsep ya? Tataran konsep. Dan memang itu harus kita akui, itu bagus, Pak. Dan bahkan teman saya waktu pernah bilang sama saya, ini kalau misalnya ini jadi Zar, ini bakal jadi salah satu masterpiece arsitektur perkotaan Indonesia. Saya setuju. Tapi kalau kita bicara secara ekonomi, dampaknya secara ekonomi, bahkan menurut Indef ya, saya baca laporan dari Indef, dampaknya secara ekonomi itu kan nggak signifikan, Pak, terhadap ekonomi Indonesia. Kalau nggak salah, dampaknya jangka panjang terhadap ekonomi Indonesia itu cuma 0,000 sekian persen. Wih, kecil sekali ya. Dampak terbesarnya yang menikmati kue terbesar dari IKN itu justru adalah Provinsi Kalimantan Timur. Itu kurang lebih sekitar 20% dia dapat impact bagusnya dari IKN. Jadi kesimpulannya kan bisa dibilang secara arsitektur bagus, tapi secara ekonomi ya kurang gitu. Nah, bahkan ini malah menimbulkan kesenjangan baru kan. Kita harus berani berbicara itu, bahwa ini malah kita membuat Jakarta baru. Jakarta dalam arti masalah gitu ya? Bukan masalah sih, lebih tepatnya kota kesenjangan baru. Jadi kayak nanti bisa aja ada IKN sentris atau sama, jadi kan sekarang ada Jakarta sentris. Yang saya dengar dan baca ya, bahwa memang di situ tanahnya nggak bisa untuk nyedot air. Nah, akan dibuat bendungan segala macam. Ini tadi katanya konsepnya bagus, tapi kemudian daya dukung sumber daya alamnya seperti apa sebenarnya di sana? Ya, jadi ini saya disclaimer dulu ya. Jadi saya berbicara atas nama pribadi saya sendiri, tidak mewakili siapapun. Jadi begini Pak, perancang IKN itu dari arsitek IKN yang waktu itu membuat IKN itu memang harus diakui, dia sudah memperhitungkan dengan matang terkait dengan IKN ini mau seperti apa. Bahkan waktu itu kan kalau saya sempat keganteng McKinsey juga kan untuk melakukan kajian awal terkait dengan kualitas tanah dan sebagainya. Titik nol IKN itu tadinya itu kan nggak di situ Pak, nggak seperti yang kita lihat sekarang. Dia itu ada di dekat laut sebenarnya. Dan itu menurut McKinsey itu secara kualitas dan sebagainya itu oke. Tapi tiba-tiba Bapak Presiden Jokowi memindahkan titik nolnya 4-5 km ke arah pegunungan. Itu yang jadi masalah. Dan alasannya apa? Yang kita dengar sih Pak, yang kita dengar itu kan karena memang dianggapnya punya view lebih bagus. Gitu. Jadi pemandangannya lebih oke. Jadinya diputuskan untuk pindah secara sepihak titik nolnya ke arah pegunungan. Itu kan konsekuensinya banyak Pak. Dari mulai konturnya, dari mulai tanahnya dan lain sebagainya, itu banyak sekali gitu. Dan itu di luar yang disarankan oleh McKinsey sendiri gitu. Nah, ini kan akhirnya bisa dibilang ini pemindahan yang tanpa rencana, tanpa kajian yang matang. Dan ini kalau boleh jujur memang ada implikasi yang cukup besar terhadap proses perencanaan IKN seperti itu. Ya, berarti tadi dari segi lingkungan sebenarnya awalnya sudah direncanakan dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan atau
bisa didukung oleh lingkungan, tapi sekarang karena ada pemindahan, Jadi ada jadi ya, berantakan lagi. saya nggak mau bilang berantakan. Tapi intinya sekarang kira-kira menurut Abizar, pribadi nggak apa-apa, Hmm. kira-kira apakah akan pindah eh, di periode presiden yang akan datang atau enggak nih? Kayaknya enggak, Pak. Enggak ya. Kemarin terakhir Pak Jokowi mengatakan Kepres itu bisa sekarang, Terus setelah Oktober. bisa setelah Agustus, bisa setelah Oktober. Setelah Oktober itu berarti sesudah presiden yang baru ya. Iya. Oke lah, anggaplah pindah ya. Anggaplah pindah, sekarang kita lihat Jakarta. Nah, ngomong-ngomong Abizar nggak ikut pindah kan ke IKN atau ikut pindah? Nggak mau pindah saya. Nggak pindah ya. Berarti warga Jakarta. Saya Warga berhak Jakarta untuk nanya aja, nih, Pak. gimana Jakarta ya? Menurut Abizar, salah satunya misalnya ada kewenangan khusus dari pemerintah daerah khusus Jakarta nanti terhadap 15 hal, misalnya tentang perhubungan, tentang lingkungan hidup, tentang air ya, dan lain-lain. Abizar melihat apakah tujuan dari undang-undang tersebut adalah membuat Jakarta menjadi kota global, jadi bisa bersaing dengan ibu kota negara lain dan pusat perekonomian nasional. Nah, menurut Pak Abizar, apakah bisa tercapai dengan undang-undang tersebut? Saya rasa sih poin mau ada atau tidaknya undang-undang tersebut sudah pasti Jakarta itu akan bisa mencapai status sebagai pusat ekonomi Indonesia. Ya. Salah satu pusat ekonomi Indonesia. Karena memang dari dulu kan sudah seperti itu. Jadi dia sudah on track untuk menuju hal tersebut gitu. Cuma penekanan yang saya lihat dari undang-undang DKJ yang baru itu poin besar sebenarnya ada di Dewan Aglomerasi, saya rasa. Karena memang dari dulu kan aglomerasi Jabodetabek itu kan nggak pernah diatur dalam suatu badan khusus gitu. Nah ini menurut saya ini merupakan sebuah terobosan yang cukup baik ya, karena kan kita harus mengakui bahwa Jabodetabek itu sebenarnya satu kesatuan. Warga Bodetabeknya pada kerja di Jakarta tapi rumahnya pada di Bodetabek. Jadi ini saling berkaitan. Nah saya rasa apa misalnya yang bisa diatur dengan cara tersebut? Transportasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hunian, penyediaan perumahan. Kemudian dari segi penyediaan lapangan kerja itu pasti ya. Kemudian dari segi lingkungan, infrastruktur, itu hal ini saling terkait ya Pak, tiga ini. Itu harusnya bisa diatur sama Dewan Aglomerasi. Nah, jadi harapannya ketiga hal ini yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan untuk mengatur Jakarta dan juga daerah Bodetabek untuk bisa lebih baik ke depannya. Karena kalau misalnya saya baca nih Pak di executive summary-nya sama kemudian paparan terkait Jakarta menuju kota global, karena kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh Jakarta untuk menjadi kota global, pusat ekonomi, kan yang penting tuh ada dua hal Pak. Yang pertama, infrastrukturnya bagus. Yang kedua, menjamin kepastian hukum atau kepastian berinvestasi itu mudah. Gimana orang mau investasi di Jakarta kalau misalnya infrastruktur jelek, masih banyak macet dan lain sebagainya. Nah ini saya harapkan mudah-mudahan dengan undang-undang DKJ ini itu bisa benar-benar diperbaiki dua hal ini seperti itu. Kira-kira kalau untuk Jakarta gubernur seperti apa nanti yang bisa tadi menjalankan tadi keinginan dari para anak muda dan juga undang-undang provinsi daerah khusus Jakarta. Mestinya seperti apa? Yang pertama dia kompeten Pak. Dia paham akar masalah Jakarta apa dan dia bisa berpikir terbuka. Bukan open minded Pak. Terbuka. Dan yang kita lihat sekarang kan ya mohon maaf ya. Ya kelihatannya kan kayaknya dia yang sekarang ini kan agak kurang terbuka dalam menerima masukan dari banyak pihak. Akhirnya ya yang keluar itu Jakarta ya yang seperti ini kita lihat malah ada kemunduran. Itu yang pertama Pak, dia harus kompeten dan open minded juga. Kemudian yang kedua, dia harus adil. Adil bisa diterima semua kalangan, nggak cuma kalangan elit aja atau nggak cuma kalangan yang bawah aja, harus semua kalangan bisa merangkul dia. Karena Jakarta itu kan sangat-sangat heterogen Pak. Orangnya banyak, beragam, semuanya pada ngumpul di Indonesia, ngumpul pada di situ. Kalau misalnya cuma hanya berpihak pada salah satu grup atau salah satu kalangan aja, ya jadinya Jakarta perkembangannya akan hanya untuk golongan tertentu aja gitu kan. Kayak misalnya kita udah sempat lihat kan dulu rame, kita sempat ya Pak ya, ada penggusuran segala macam. Padahal dibilangnya penggusuran ini karena orang-orang ini tinggal di daerah
kumuh, dia di daerah terlarang. Padahal kan kalau misalnya kita runut lebih jauh, kenapa dia bisa tinggal di daerah kumuh? Karena pemerintahnya itu nggak merangkul mereka untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya mereka, makanya mereka nggak punya tempat, akhirnya tinggal di situ gitu. Nah ini kan Itu pemimpin kan itu urbanisasi ya, bukan? urbanisasi betul, tapi kan urbanisasi itu kan juga harusnya bisa disikapi secara bijak gitu lah Pak. Apakah memang semuanya itu adalah salah urbanisasi? Saya rasa nggak juga gitu. Saya rasa itu adalah tergantung bagaimana kebijakan dari si pemimpinnya. Apakah dia bisa dengan tangan terbuka merangkul orang-orang yang datang atau enggak gitu. Misalnya seperti apa untuk merangkul? Kalau Abizar jadi gubernur, apa yang akan Abizar lakukan? Yang pasti Pak, Nah, saya akan memberikan dia jaminan pendidikan. Penting Pak. jaminan pendidikan, tapi kalau misalnya usianya udah 20 tahun gitu, pendidikan apa yang diberikan kepada mereka? Kan bisa Pak, pendidikan padat karya Pak. Pelatihan. pelatihan Ah, pelatihan yang simpel-simpel, yang penting dia bisa, yang penting dia bisa kerja dulu sambil kita berikan pelatihan juga kepada anak-anaknya supaya nantinya 5-10 tahun lagi bisa aja dia pendidikan lebih baik, akhirnya bisa memperbaiki keluarganya. Sekarang gini loh Pak, kadang tuh yang saya baru menyadari belakangan sih Pak. Jadi saya merasa bahwa pendekatan pemerintah dari dulu itu kadang hanya menyentuh hilirnya aja, tapi nggak menyentuh hulunya. Contohnya apa? Contohnya masalah penggusuran di Jakarta. Kan penggusuran itu kan dibilangnya ini mohon maaf ya, oh ini warga miskin nih tinggalnya di pinggir kali segala macam. Udah kita pindahin aja ke rusun. Pas tinggal di rusun, habitnya nggak berubah kan? Malah mereka ujung-ujungnya balik lagi ke tempat yang lama. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka nggak dididik. Mereka nggak dikasih pendidikan, mereka nggak dikasih pemahaman. Oh harusnya kalau misalnya tinggal di sini begini ya. Oh gitu kan orang terdidik pasti ada pemikiran seperti itu kan. Gitu. Nah yang pemerintah sentuh, kadang pemerintah cuma pengen simpel aja, udah pindahin aja gitu. Nggak menyelesaikan masalah Pak. Jadi makanya saya bilang adil. Pemimpin itu harus adil memperlakukan semua warga Jakarta. Jangan cuma adilnya itu buat kalangan atas saja, tapi kalangan bawah gusur. Jangan seperti itu. Memang kita harus benar-benar memperlakukan mereka juga sebagai manusia juga gitu. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh dinaikkan kesejahteraannya. Nah, makanya nomor 2 harus adil. Kompeten, open minded, terbuka ya. Terus kemudian yang ketiga adil. Gitu ya, adil. Oke. Siapakah yang cocok yang memenuhi 3 kriteria itu? Sama satu lagi Pak, konsisten. Konsisten, oke. 4 ya. Ya saya sih harus bilang, ini saya bukannya bermaksud mempromosikan ya. Ada beberapa kandidat, seperti misalnya ada Pak Anies, ada Pak RK, kemudian Ridwan Kamil. Saya juga dulu sempat waktu itu sounding Pak Hendra Prihadi, kalau saya pernah dengar. Itu ada Semarang. Wali Kota Semarang. Karena saya juga lihat sendiri bukti pekerja Semarang oke. Nah dari 3 ini kan Pak Hendra nggak mungkin karena elektabilitasnya kecil. Ada tinggal 2 ini, RK sama Pak Anies. Menurut saya Pak Anies. Pak Anies ada pendukungnya satu lagi. Iya. Nah, Pak Anies tidak mau masuk partai politik, tapi pengen jadi gubernur. Dan memang kemudian masalahnya ini partai-partai politik pun nggak mau kalau kasih tiket gratis ke Pak Anies, tapi tidak membawa misalnya PKS ya. PKS sudah dikecewakan tahun 2017. Nah, realitas politiknya seperti itu. Gimana solusinya menurut anak muda Jakarta? Pertama-tama ya Pak, kita harus kita coba ngomongin kondisi politik hari ini ya Pak. Bisa dibilang ada 2 penyebab utama kenapa politik kita hari ini ya seperti ini gitu. Maksudnya susah majuin kader independen dan sebagainya. Itu yang pertama karena presidential threshold Pak, 20%. Ya kan? Jadi untuk DPR ya, untuk DPR juga. Untuk Jakarta juga sama kan harus, tapi 22 kursi ya Pak. Jadi akhirnya kan mau nggak mau kalau misalnya belum mencapai 20% itu pasti partai akan berkoalisi kan. Berkoalisi untuk mengusung salah satu calon, dan ini kan cost politiknya mahal kan Pak. Nah, cost politik mahal, maka itu membuat partai politik bersikap pragmatis. Akhirnya cari yang kira-kira chance menang tinggi maksudnya. Walaupun secara quality ya questionable dipertanyakan gitu. Ya kayak misalnya di Tangsel kita lihat sendiri kan, Gerindra ngusungin siapa Pak Riza Patria sama si Marcel kan begitu ya. Karena akhirnya kan jadi partai, jadinya politik apa ya? Saya bilang politik popularitas. Popularitas nggak menjamin kualitas Pak. Ini kan harus kita
Apa sistemnya diubah? Jadi bukan pakai partai politik. Gini Pak, ini makanya Nah, saya bilang hmm, fenomena Pak Anies ini hmm, yang dia nggak punya partai tapi hmm, dia elektabilitas tinggi itu hmm, harusnya jadi kaca buat partai politik Pak. hmm, Kenapa? Berarti partai politik gagal melahirkan kader-kader potensial untuk hmm, warga Jakarta atau untuk rakyat Indonesia begitu kan? Kan harusnya begitu. Berarti nah itu masuk ke poin nomor dua saya tadi, penyebabnya partai politik. Karena waktu kaderisasi partai politik, hmm. filternya itu nggak jalan. Akhirnya yang masuk yang jadi kader-kader itu orang-orang yang nggak kompeten. Itu kan harusnya jadi benar-benar jadi introspeksi terbesar partai politik Pak hari ini. Hmm. Gimana tuh proses kaderisasinya kan gitu ya Pak ya. Nah itu makanya saya rasa ya oke lah hari ini kita harus menghadapi dengan segala konsekuensinya ya. Memang ya ini kan akibat dari yang sudah lalu gitu. Tapi untuk kedepannya berarti sistem kaderisasinya harus diperbaiki. Kalau PKS udah ada belum sih kader-kader yang menonjol gitu? Belum ada ya? Pak jujur kalau menurut saya Hmm. Pak Soebul Iman punya punya kualitas Possible. bagus, punya Hmm. capability. Hmm. Cuma kan kelemahannya PKS itu kan kurang belum bisa mengorbitkan kader sendiri kan, secara Hmm. masif gitu. Hmm. Jadi mungkin kedepannya ya nggak cuma PKS sih, partai-partai juga bisa nih misalnya lebih lebih aktif untuk menggait orang-orang kompeten untuk masuk partai politik gitu. Hmm. Kayak Pak Asep Bilman pendidikannya bagus kan, latar pendidikannya segala macam. Ya, kita tarik orang-orang kayak Iya, gitu. memang kompetensi. Nah, tapi itu karena kita demokrasi, jadi selain kompetensi tadi kan, perlu popularitas itu tuh masalahnya. Ya itu apa ya saya bilang blessing in disguise Pak, karena itu Hmm. konsekuensi dari keputusan tahun 99 kan yang mengembalikan suara apa pemilihan presiden itu kepada rakyat bukan Kepada- kepada MPR kan seperti Tapi sebelumnya juga masalah loh, kalau ketika karena DPR dan DPRD pun kan dipilihnya oleh demokrasi, oleh ya. pemilu ya, oleh rakyat kan. Yang masuk DPR DPRD itu juga bukan orang yang otomatis Iya, kompeten, terbuka, adil dan konsisten gitu. betul. Hmm. Makanya ada plus minus ya Pak. Nah Hmm. ini kan yang harusnya sebenarnya angkatan saya sih Pak yang harus mikirin Ya, sih, karena emang 20 tahun lagi angkatan saya yang bakal megang negara bagaimana ini itu. apakah mengubah sistem? Makanya saya tuh dari sekarang tuh sempat coba sounding gitu. Ini harusnya anak-anak parpol yang umuran saya ini coba Hmm. benerin ini kaderisasinya gitu. Kaderisasinya Hmm. harus benar. Coba kita contoh misalnya nih tetangga sekitar Pak, Hmm. Singapura, Hmm. PIP partinya. Hmm. Itu PIP party itu orang-orangnya itu minimal kuliahnya di mana Pak? Di NUS, National University of Singapore, Hmm. Terus, atau enggak di Harvard Public School, Harvard School of Public Policy, John F. Kennedy Public Policy. Mereka itu minimal pendidikannya kayak gitu Pak. Nah, harusnya kita bisa mencontoh yang seperti itu. Berarti kan kaderisasinya kan jalan. Hmm. Nah, masalahnya yang kedua Pak, ini karena orang-orang udah terlanjur melihat tragedi politik yang luar biasa terjadi hari ini di Indonesia, akhirnya orang-orang kompeten itu pada malas untuk berpolitik Pak. Ini harus kita akui Pak, ini juga susah nih. Partai politiknya begitu, orang kompetennya juga males. Pada pergi kemana orang yang kompeten? Ya kalau bisa keluar negeri, keluar negeri. Termasuk Mas Abizar ya? Nggak gimana? Ini beliau kemarin pernah bilang bahwa pengen jadi anggota legislatif juga ya? Insya Allah Pak. Coba, oke. Pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Bisa dua-duanya, tergantung situasi Pak. Nah, jadi sementara ini memang masih yang dilahirkan ya gitu ya. Misalnya apa Bung Karno kah atau kemudian Soeharto mungkin ya atau Habibie itu memang dari awalnya dia seperti itu. Tapi kalau hasil dari kader, hasil dari pengkaderan itu belum bisa kita lihat ada secara signifikan. Tapi itu merupakan PR bagi para petinggi atau para politisi di partai-partai politik. Dan partai politik sekarang saya lihat sudah terlalu menua ya. Jadi orang-orang sudah tua. Pertama kali sebelum melahirkan pemimpin baru, saya sarankan gitu ya untuk kaderisasi anggota yang baru. Ini salah satu calon anggota. Siapa yang mau? PKS mau sih kalau kayak gini. Gitu. Kita harus akui bahwa untuk memajukan negara kita, bangsa kita, karena memang masa depan di tangan anak muda, ini kita harus ikhlas, harus segera mewariskan nilai-nilai atau kemudian masalah-masalah di bangsa ini. Itu salah satu mengapa kita membuat
advokasi dalam podcast ini supaya kita bisa mengadvokasi nih suara-suara anak muda supaya bisa nantinya estafetanya tuh berjalan secara mulus gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Bang Abizar. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Jadi demikianlah hari ini podcastnya agak ngompol dikit ya, ngomongin politik ya. Ada nama-nama yang disebut, ada partai yang disebut, tapi dalam rangka untuk memperbaiki ya, memperbaiki negara kita, kota kita, dan komunikasi kita antara generasi tua ke generasi muda. Semoga terus maju negara kita, kota kita, dan senantiasa mensejahterakan dan membahagiakan warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.